Wal muradu imsakus shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Yang dimaksud dari ini semua bahwa wajib bagi orang puasa betul-betul menjaga masuknya sesuatu ke dalam jauhnya, ke dalam rongga tubuhnya. Ingat sekali lagi, bukan hanya mulut saja yang bisa kalau sesuatu masuk dari situ membatalkan puasa. Tapi di situ ada hidung, ada telinga, ada kubul, ada dubur. Ya, makanya kalau seandainya kita wudu pas istinsyak, hati-hati. Jangan terlalu kita istinsyak, kita hirup air dengan hidung kita terlalu kencang sampai akhirnya masuk melewati khaysum batas ini. Ya, puasa kita bisa batal. Dan termasuk yang bisa membatalin puasa kalau ada keluar dahak. Ya, dahak tuh kalau udah keluar, ya kalau bahasa kita ya reak ya. Itu kalau udah keluar sampai hadd zahir, ada yang bilang tempat huruf keluar makhraj huruf ha, ada yang bilang makhraj huruf kha. Ya, pokoknya kalau udah keluar itu wajib dibuang. Ya, dahak ame ludah hukumnya beda. Ya. Kalau dahak reak, ya, lendir cairan dari dalam tubuh itu kalau udah keluar wajib dibuang. Kalau seandainya ditelan, ya, puasanya batal. Ya, sekarang kita ngomong ini masa reak ditelan. Kadang kalau lagi sholat kan lagi di majlis males juga, nggak ada yang tahu ini telan-telan aja. Ya, kalau lagi ngomongin dahak ditelan, tapi dipraktekin mulu kadang itu. Berbeda hukumnya udah. Kalau udah atau rik itu nggak batalin puasa. Biar katanya seliter kalau kuat nampungnya. Di mulut ditambah. Udah kalis tapi jorok jangan. Kemudian juga termasuk yang perlu kita hati-hati kalau kita puasa. Dan itu juga bisa membatalin puasa kita karena masuk dari bagian mulut saat kita madmadah. Ya, madmadah, kumur-kumur lagi wudu. Kalau lagi puasa sunnah nggak? Sunnah. Tapi mubalaghah tidak sunnah. Mubalaghah fil madmadah. Ya, cukup kumur-kumur biasa. Karena harusnya kan kumur-kumur madmadah itu sunnah. Mubalaghah fil madmadah itu juga sunnah. Jadi bukan cuma sekedar kumur biasa, tapi mubalaghah, kita kumurnya dengan sangat. Sampai udah menggorakakan gitu. Kalau lagi nggak puasa ya. Ya, tapi kalau lagi puasa yang mubalaghah begitu, kumur-kumur dengan sangat nggak disunahin. Cukup kumur-kumur biasa. Yang kadang aneh, giliran nggak puasa kumurnya begitu doang. Pas puasa kumurnya masya Allah. Ini kebalikannya. Ya, lu mau kumur apa emang mau ngarep ketelen? Ya. Kalau kita jalanin madmadah yang sunnah dalam keadaan puasa yang tetap dia disunnahkan, tanpa sengaja tertelan itu air, nggak batal puasanya. Tapi kalau seandainya menjalankan madmadahnya dengan mubalaghah, kan dia lagi puasa nggak disunahin, ketelan batal puasanya. Ya, kita udah pelan-pelan, hati-hati. Masih ada yang ketelan juga, nggak sengaja tapi ya. Sengaja nggak sengaja siapa yang tahu? Kita. Ya, kita. Allah Subhanahu wa taala. Jangan nggak sengaja gua ketelan. Dalam hati padahal sih gua sengaja. Lu aja kagak tahu. Lah Allah Maha tahu, kagak boleh kita mainin begitu. Ya. Kalau seandainya dari mubalaghah itu membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau seandainya mubalaghahnya karena izalatun najasah, habis muntah atau mulutnya berdarah, ya itu kan nggak bisa benar-benar bersih kecuali kita mubalaghah. Ya. Mulut kita ada najis,
kita kumur-kumur untuk membersihkan najis. Enggak hilang kecuali dengan mubalaghah. Kemudian kita kumur dengan mubalaghah, ada tanpa sengaja, ya semuanya harus tanpa sengaja ya, ketelan, enggak batal. Karena mubalaghahnya karena yang matlub untuk menghilangkan najis. Tapi kalau mubalaghahnya untuk madmadah di wudu itu tidak sunnah dia. Makanya kalau dia tertelan maka puasanya batal. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, watsalisu al-hubnatu fi ahadis sabilain. Ya, al-hubnah fi ahadis sabilain. Yang menggunakan hubnah di salah satu dari dua jalur yang dimaksud kubul dan dubur. Apa hubnah ini? Wahia, hubnah itu adalah dawaun, obat yughanu bihil marid fi kubulin au duburin, yang mana orang sakit dimasukkan obat tersebut ke bagian kubul atau duburnya. Kan ada tuh obat yang dimasukin ke dubur. Nah, kalau ada orang puasa ngertinya yang batalin puasa makan minum doang, ya pasti dia berpikir kalau masukin obat lewat dubur itu nggak batal. Kalau ilmunya terbatas sampai situ kan bahaya. Ya. Tapi nggak seperti itu. Ya, walaupun lewat dubur, walaupun itu obat, itu bisa membatalkan puasa. Hati-hati. Ya, sekali lagi di saat istinja, sekarang banyak kan media kita untuk istinja udah menggunakan air kan pakai itu tuh, apa itu, semprotan. Ya, semprotan yang buat cebok, apa itu, shower apa namanya itu. Ya pokoknya itu deh semprotan. Nah itu kalau semprotan, pakai semprotan, kalau air dorongannya kencang kita cebok di bagian kubul atau dubur, yang namanya kita dalam kondisi lagi jongkok, itu kan kubul kebuka atau dubur kebuka. Kalau disemprot itu sangat mungkin sekali airnya ada yang masuk. Ya, hati-hati. Kalau kita yakin tuh air masuk karena kita begitu, bisa batal tuh puasa kita. Ya, makanya hati-hati jangan sampai ya ada sesuatu masuk, mau airnya kah, sabunnya kah, atau ketika jari kita istinja itu masuk ke bagian batin dari kubul atau dubur, itu membatalkan puasa juga. Al-mu'abbar anha fil matan bisabilain. Ya, kubul dubur itu yang disebut di dalam matan dengan sabilain. Warabi'u, yang keempat, al-qai'u amdan, yang ngebatalin puasa yang keempat itu sengaja muntah. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Kalau seandainya muntah nggak ada unsur kesengajaan dari dia, maka puasanya nggak batal. Umpamanya emang dia lagi mual, lagi nggak enak badan, atau lagi ngidam tapi mau puasa, mual, muntah mulu, ya tanpa ada kesengajaan dari dia, maka tidak batal. Tapi dengan juga syaratnya dia yakin pas saat muntah nggak ada lagi yang balik ke telan sama dia. Kalau dia tahu pas muntah ada masuk ke telan lagi sama dia, itu batal. Ya batal karena masuk sesuatu, bukan karena muntahnya. Itu yang keempat. Kama sabak, seperti pembahasan sebelumnya. Kemarin di furudul wudu udah kita bahas, furudul shaum udah kita bahas. Wal khamisu al-wad'u 'amdan fil farji. Ya. Yang membatalkan puasa yang kelima, al-wad', bersetubuh amdan, dengan amat sengaja, fil farj, ya. Fala yuftir shaim bil jima' nasiyan kama sabaqa, ya. Maka bersetubuh jima membatalkan puasa itu kalau amat, kalau sengaja. Fala yuftir, maka nggak batal puasanya orang tersebut bil jima, dengan jimanya nasian, dalam keadaan lupa, kama sabak, ya, seperti yang udah
dibahas pada taklim kemarin. Ini udah kita bahas, nggak usah diulangin lagi deh. Ya. Cuma kan yang kemarin kan bingungnya gimana ya, orang jima lupa. Ya. Bukan lupa jimanya, tapi dia jima lupa lagi puasa. Ya. Al-wata amdan, dia jima sengaja, dalam keadaan sadar dia lagi puasa masih jima juga, ya batal. Tapi kalau seandainya lupa, bukan lupa sama jimanya, mana ada orang lupa sama jima, ya lupa sama puasanya, ya. Pahamnya terutama ya di puasa-puasa sunnah kali, ya lagi numben puasa sunnah, ya nggak taunya dia jima, udah kelar baru ingat, oh iya gue lagi puasa Kemis nih, gue lagi puasa Senin Kemis nih, ya. Tapi udah beres, batal nggak puasanya? Nggak batal. Karena dia lupa. Kalau belum beres sama kagak batal juga kan, lupa. Tapi nggak boleh dilanjutin. Lanjutin batal puasanya. Nanggung. Ingetnya ntar aja. Ya, batal kalau begitu. Ini kemarin udah kita bahas. Ada ribet jelasinnya emang. Wasadisu. Yang keenam, yang membatalkan puasa inzal. Puasa batal dengan inzal. Apa yang dimaksud inzal? Yaitu khurujul mani an mubasyarah. Ya, keluar mani an mubasyarah, ya karena di situ ada sentuhan atau kesengajaan. Bila jima, ya keluarnya mani itu bukan karena jima. Jadi jima membatalkan puasa, sengaja keluarin mani juga membatalkan puasa. Jima nggak mesti keluar mani juga nggak mesti jima. Makanya dibedain. Enggak, ada jima nggak sampai keluar mani nggak apa-apa kan? Batal, jima itu batal. Anda cuma keluar mani doang, ngeluarin doang, kagak sampai jima, nggak batal kan puasa? Batal juga. Ya, sebab kalau seandainya yang disebutnya jima doang, mungkin orang berpikir bisa seperti itu. Ya, pemahamannya separuh akhirnya. Oh, jima batal. Ya, karena kalau ada jima kan udah pikirannya apa? Pasti ada keluar mani di situ. Ya udah, berarti kalau jima jangan sampai keluar mani. Enggak, jimanya sendiri itu batal. Oh, kalau keluar mani pakai jima itu batal. Ya udah, jangan sampai jima dah, yang penting keluar aja. Batal juga, sama aja. Ya, makanya jelas banget nih. Khurujul mani an mubasyaratin bila jima. Inzal itu keluar mani karena ada mubasyarah, karena ada sentuhan atau kesengajaan, emang dia pengen keluarin mani bila jima, bukan dengan cara jima. Muharraman kana, maupun caranya itu haram, ka ikhrajihi biyadihi, seperti dia mengeluarkan mani itu dengan tangannya, ya, dia melakukan onani itu haram jelas. Au ghair muharram, atau dia lakukan atau dia keluarkan maninya itu bukan dengan jima, dengan cara yang halal. Gimana? Dia di zaujatihi au jariyatihi, seperti dia keluarkan air mani itu dengan bantuan tangan istrinya. Coba tuh, sama-sama pakai tangan, yang ngatu dosa, yang ngatu kagak dosa. Yang dosa pakai tangan diri, kalau pakai tangan bini kagak dosa. Tapi kalau puasa, dua-duanya jadi dosa. Ya, dua-duanya jadi dosa, jadi haram karena dia membatalkan puasa dengan sengaja.